Shalom Tiberias. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Sama-sama kita percaya kita boleh ada semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau rendahkan hati kita mau satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap hati kami. Syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Betapa kami bersyukur Tuhan telah menuntun setiap hati kami. Untuk kami kembali beribadah Tuhan. Mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Maka apapun yang menjadi keadaan kami dan pergumulan kami percaya Tuhan Yesus sanggup menyatakan mujizat bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan pada pagi hari ini. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan yang berat pasti Tuhan berikan kelegaan. Mengucap berkat Tuhan bagi gembala sidang kami yang terkasih Ibu Pendeta Darnia di Pariaji. Yang akan melayani setiap kami melalui kabar baik kebenaran firman Tuhan. Dan sakramen perjamuan kudus yang penuh kuasa. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami yang terkasih. Dan sama-sama kami mau datang Tuhan, kami mau serahkan hati kami mau serahkan setiap keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya Tiberias sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Semaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan
kemuliaan Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Oh, oh, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur buat segala perbuatan Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Mari kita mau sanjung Tuhan. Kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau
Imam besar ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain Tuhan, sebab tak ada yang sama dengan kasih kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami datang menyembah Tuhan. Oh, Yesus. Oh, ku sanjung, Kau di tempat Imam besar agung. Oh, Kau lebih dari yang lain. Jadi kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu, dan ku menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kita kasih kemuliaan yang sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Biar segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, yang percaya Tiberia, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari boleh jumpai kiri kanan saudara, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai saudara. Tanpalah bebanmu di rumah Tuhan. Percaya Dia berkuasa atas setiap kehidupan kita. 1, 2, 3, go. Haleluya. Dengan sukacita yang melimpah, angkat suaramu satu suara. Katakan bersama-sama, ku tak pandang dari gereja mana. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu saudara sambil katakan pagi hari. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus
Mari dengan iman masuk dan percaya lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Bahwa gak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita, amin. Dia akan mengalahkan maut. Dia memberikan kita keselamatan, percayalah. Jalan Yesus Tuhan. Angkat suara bersama-sama. One, two, three, go. Tiberias, katakan sama-sama. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Bercinta keluarga, bercinta keluarga, cinta keluarga, bercinta keluarga, bercinta keluarga, bercinta keluarga, bercinta keluarga, bercinta keluarga. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, Raja di atas gelar rakyat, Tuhan Yesus namanya, amin. Terus memuliakan Tuhan, saudara. Percayalah berkat Tuhan terjadi pagi hari ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama. Katakan sama-sama. Bersorak-sorak, muliakan namanya yang berperan ganti kita. Kasih tepuk tangan begitu. Bertepuk tangan, muliakan namanya, diselamatkan jiwa kita. Hanya satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa, para papa papa. Dari awal bersama-sama, bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperan ganti kita. Tepuk tangan kita bagi Raja yang benar, amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu yang percaya bagi hari ini, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, Dia bangkitkan hidup. Menangkan setiap kita tidak dasar. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Kami letakkan pengharapan kami kepada Kristus Allah, Engkau yang sanggup Tuhan mengubahkan hidup kami. Aku percaya Tuhan. Mari saudara Tiberias, tepuk tangan bagi Dia. Ayo sama-sama gereja Tiberias, angkat suaramu bersama-sama, muliakan Dia. Katakan, para papa papa, para papa papa,
Bagi Dia pujian, amin. Bagi Yesus kemuliaan, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Tepuk tangan bagi Dia, Sang Raja di atas raja. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh mengucap syukur terus dalam Tuhan. Karena Dia selalu memberkati setiap kita hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan terlebih dahulu, pada pagi hari ini mari kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang dari yang terkasih, Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan Nati Pariaji dengan tema yaitu mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita. Selamat menyaksikan. Waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan, miliki kedamaian Kristus Yesus dalam hati kita, tetap tinggal teguh di dalam Kristus Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memastikan keadilan terlaksana. Waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran, kita harus sadari bahwa kekhawatiran yang berlebih dapat merampas kedamaian. Kita pelihara kedamaian Kristus itu di dalam hati kita dengan firman Tuhan. Dan kita bertekun dalam doa, doa itu memampukan kita menjalani cobaan. Doa adalah komunikasi yang nyata dan vital ya dengan Yesus. Jadi untuk memelihara kedamaian Kristus dalam hati kita, kita akan berdoa dengan tiada henti. Waktu kita sadari bahwa kita manusia terbatas, padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Jadi Allah memandang tiap kita berharga. Jangan biarkan iblis merampai damai Kristus itu dari kita. Dan sadari bahwa Allah lebih besar, maka tetaplah kita bertekun. Kemudian pelihara damai Kristus dalam kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang dari yang terkasih Bu Pendeta dan Nati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan terlebih dahulu juga saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, itu suara gembala kita saudara bagi seluruh jemaat Tuhan. Suara gembala dari yang terkasih Bu Pendeta dan dari Nati Pariaji untuk setiap kita untuk minggu ini dengan tema yaitu untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Roma pertama, 2 pembukaan. Tuhan Yesus Engkau yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan sebagai sarana untuk menghadap Allah dan pesta di kerajaan sorga. Berkati semua jemaat Tiberias dengan kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan, tidak resesi dan terpelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan, ada 4 hal untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu melakukan apa yang baik. Dalam Yosua 1 ayat 8 dan juga dalam Efesus 2 ayat ke-10. Kita harus melakukan apa yang baik. Hal-hal yang baik tentu relatif sifatnya. Tetapi arti yang baik bagi orang percaya adalah selalu sesuai dengan firman Tuhan. Kita berbuat baik sampai akhir hidup kita. Mari kita terus berbuat baik agar berguna bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Yang kedua, selalu melakukan apa yang jujur. Dalam Amsal 14 ayatnya ke-11 dan juga di dalam Mazmur 140 ayatnya ke-14. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Inilah yang dihargai Allah. Jujur dapat diartikan sebagai hati yang tulus, tidak berbohong, berkata apa adanya, lakukan apa adanya, tidak curang, tidak munafik. Jujur adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, yang kemudian diwujudkan dalam sikap, perbuatan dan juga perkataan. Orang jujur tidak akan dipermalukan atau direndahkan, tetapi justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 18, di ayat ini ditegaskan untuk kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang benar di hadapan Allah dan bukan apa yang benar menurut kita sendiri. Alkitab mengingatkan untuk kita hidup benar
hidup yang benar dan melakukan apa yang benar adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, selalu melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 hingga 24. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kesungguhan hati kita dan ketekunan hidup kita. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang sepadan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Syukur kita buat pesan Tuhan yang tersampaikan melalui suara gembala, Ibu Pendeta dan Eti Pariaji untuk setiap kita pada pagi hari ini. Dan saat ini saudara, kita akan lebih lagi mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan, menguasai kehidupan kita, dan pastinya membawa kita lebih lagi menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari sama-sama saudara buka hatimu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus, tak ada satupun hari tanpa penyertaan-Mu yang dahsyat itu Tuhan Yesus. Kami dapat berdiri Tuhan, kami dapat memuji, kami dapat mengangkat kedua tangan kami Tuhan tinggi di hadapan Engkau. Semua karena Tuhan terlalu baik bagi setiap kami ya Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, dalam hadirat-Mu yang kudus, kami rendahkan hati kami Tuhan, rendahkan diri kami untuk menerima kebenaran dari sorga. Firman-Mu yang sebentar akan diberitakan oleh Gembala Sidang kami Tuhan, Ibu Pendeta dan Eti Pariaji. Tuhan berkati sempurna Gembala Sidang Tuhan. Biarlah dalam pelayanan penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan, isi hati Tuhan tersampaikan, jemaat Tuhan diberkati oleh karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus, sebab inilah keinginan hati kami, selangkah demi selangkah, lebih lagi dekat, lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, koreksi kami Tuhan, sebab ini hati yang siap dibentuk pada pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu tinggi sama-sama di hadapan Tuhan. Mari fokus, serahkan semua kepada Tuhan. Katakan dengan percaya, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Yesus hidup sama-sama. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, ada hari esok, sebab Yesus hidup.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya kami semua ini ada dalam lindungan dan kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi hamba juga, berikan Tuhan Yesus Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja. Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dan kita percaya pagi hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini saya bawakan adalah semuanya milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Ya saudara tahu kan kita sebenarnya berharga di mata Tuhan ya saudara sekalian. Ya emang semuanya milik Tuhan. Tapi kita juga ya berharga di mata Tuhan ya saudara sekalian. Di mana di Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya ulangi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga dan kita mulia, saudara sekalian, di mata Tuhan ya. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan, saudara sekalian. Dia sudah menebus kita ya, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya, saudara sekalian. Ya. Kita ini milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kita telah dibeli lunas dengan darah anak domba Allah atau darah Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita ini milik Tuhan, saudara, tentunya Dia tak akan rela atau tidak akan membiarkan kita hilang atau binasa. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Seperti tertulis di Yesaya 43 ayat 2 sampai 3a dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu, saudara sekalian. Hal ini berbicara tentang janji perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Air sungai melambangkan derasnya gelombang masalah kehidupan manusia, saudara. Api tentang sakit, penyakit, dan pencobaan-pencobaan lainnya, saudara sekalian, ya masalah atau apapun. Sedahsyat apapun masalah yang kita alami, kita jangan takut. Sebab Tuhan selalu ada untuk kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil, saudara sekalian. Ya. Nah, Argo bacakan Roma 14 ayat 8, kemudian 1 Korintus 10 ayat 31. Argo. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
ya saudara. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara sekalian ya. Nah, hal yang nomor satu ya saudara sekalian, poin nomor satu, ya, semuanya adalah milik Tuhan. Hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus Kristus ingin kita lakukan, saudara sekalian. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Setiap kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kepemilikan ini menunjukkan bahwa Sang Pemilik atau Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja dengan apa yang Tuhan Yesus miliki. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun Ia memiliki hak mutlak kepada manusia, Allah tetap memberikan kehendak bebas atau memberikan pilihan kepada kita manusia, saudara sekalian. Namun pilihan kita tidak boleh yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Dalam arti setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus Sang Pemilik, yaitu Allah ya saudara sekalian. Allah pernah turun ke dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian ya. Jadi untuk itu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan ya. Untuk itu apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah, dengan kata lain ya saudara sekalian. Allah mau kita lakukan apa dan itu menjadi hak dari Tuhan Yesus apa yang kita mau lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya saudara sekalian, saya ulangi, 1 Korintus 8 ayat 6 katakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang berasal daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saudara sekalian, kita hidup untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan semuanya untuk Tuhan, saudara sekalian. Sebagaimana juga di 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, saudara. Di sini Rasul Paulus menegaskan, untuk itulah Tuhan Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup, saudara sekalian. Di Roma 14 ayat 9 dikatakan, saudara, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi hal pertama semuanya milik Tuhan adalah satu, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan, Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus Kristus ingin kita lakukan, saudara sekalian ya. Kemudian Argo bacakan 1 Petrus 2 ayat 11, kemudian Roma 1 ayat 6-7 Argo. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Roma 1 ayat 6-7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma,
yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 11 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, saudara. Kemudian di Roma 1 ayat 6-7 dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Ya. Hal yang kedua, semuanya milik Tuhan adalah sebagai milik Tuhan kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. Ya, saudara sekalian, diri kita ini milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai milik Tuhan kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. Sebagai milik Tuhan hendaknya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Kita telah dipanggil menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur dan bahagia menjadi orang-orang yang dikasihi Allah, saudara. Kita dipanggil, dipilih, serta dijadikannya menjadi orang-orang Kristus atau man of God. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus. Dan kita dijadikan orang-orang kudus. Untuk itu, biar kita hidup selalu mewarisi cara hidupnya Yesus, saudara sekalian. Jadi kita hidup seperti cara Yesus hidup. Paulus berkata di Galatia 2 ayat 20 ya saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara sekalian. Ya, Paulus katakan, namun aku hidup bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, karena itu sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertindak atau berbuat ya, perbuatan kita, perkataan kita, dan berpikir kita seperti Yesus. Pikiran kita, pikiran Yesus. Perkataan Yesus. Dan kemudian berpikir juga kudus seperti Yesus. Jadi hal yang kedua, semuanya milik Tuhan adalah sebagai milik Tuhan kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan, saudara sekalian. Nah, kemudian Argo bacakan Mazmur 24 ayat 1-2 Argo. Mazmur 24 ayat 1-2. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Demikian firman Tuhan. Mazmur 24 ayat 1-2 katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, semuanya milik Tuhan adalah yang kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan, saudara sekalian. Ya, yang pertama tadi hidup mati kita milik Tuhan. Dan kedua, diri kita ya, hidup kita itu milik Tuhan. Dan yang ketiga sekarang yang kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan, ya saudara sekalian. Tuhanlah yang mempunyai segala isi dunia ini, saudara sekalian. Tuhanlah yang mempunyai seisi dunia ini, saudara sekalian. Dia yang menciptakan dan dialah yang berdaulat atas semuanya itu. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat untuk kelola bumi dan isinya.
Bumi ini dan isinya milik Tuhan, bukan milik kita, saudara sekalian. Pemahaman ini akan membuat kita hidup dengan cara yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Betapa seringnya kita melihat orang-orang yang merasa memiliki segala sesuatu dengan cara apa yang mereka mau. Contoh misalnya, akibatnya bumi semakin rusak, saudara. Jabatan disalahgunakan, perusahaan dijalankan dengan prinsip yang penting bisa untung, entah bagaimanapun caranya, begitu. Dan teknologi juga dikembangkan dengan tanpa memperhatikan kelestarian alam dan martabat manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, saudara sekalian. Paulus katakan bahwa orang-orang yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, saudara ya. Kita ini gambarnya Allah ya. Jadi betapa segala sesuatu yang tadi saya katakan ya seperti jabatan disalahgunakan, saudara sekalian, itu akibat orang-orang merasa memiliki segala sesuatu dengan cara apa yang mereka mau, saudara sekalian. Jadi bumi rusak, jabatan disalahgunakan, perusahaan dijalankan dengan prinsip yang penting untung. Nggak tahulah gimana caranya, yang penting untung. Dan teknologi juga dikembangkan dengan tanpa memperhatikan kelestarian alam dan martabat manusia yang diciptakan segambar seperti Allah, saudara sekalian. Paulus katakan di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lihat konteksnya. Kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya melahirbarukan kita atau hati kita, saudara, tetapi juga memulihkan keadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang tercemar oleh dosa. Mari kita sebagai umat Tuhan bekerja selaras dengan konsep ciptaan baru ini yang nantinya akan terwujud secara penuh ketika Kristus datang kedua kalinya. Sebagaimana di Wahyu 21 ayat 5 katakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, kita sebagai umat Tuhan bekerja selaras dengan konsep ciptaan baru ini, saudara sekalian ya. Ya, kita lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, kata Tuhan Yesus ya di Wahyu 21 ayat 5. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Mari kita sebagai umat Tuhan bekerja selaras dengan konsep ciptaan baru ini ya, yang akan terwujud secara penuh ketika Kristus datang kedua kalinya, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, semuanya adalah milik Tuhan, yang adalah satu yang kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua milik Tuhan, saudara sekalian. Satu, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Kristus ingin kita lakukan. Hidup kita milik Yesus Kristus, maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan dalam segala hal, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ingat, pertanggungjawabkan semua ya kepada Yesus Kristus. Kita harus ingat, semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada Yesus Kristus. Dan kedua, sebagai milik Kristus, diri kita yang milik Kristus, kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. Kita dipanggil dan dipilih dan dijadikan menjadi manusia-manusia Tuhan, ya saudara sekalian. Kemudian kedua, menjadi milik Kristus ini adalah berarti berpikir, berkata, dan bertindak atau berbuat seperti Yesus Kristus sendiri. Dan kemudian yang ketiga, yang kita punyai sekarang ini, semuanya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Sadari bahwa kita ini hanyalah penata layanan yang diberi mandat, segala sesuatu itu kita cuma dipercayakan, saudara sekalian. Tapi apa yang kita punya adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati dan keadaan kita, saudara sekalian. Dan kita adalah milik Tuhan, ciptaan baru, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian. Jadi hidup mati kita milik Tuhan.
diri kita ya juga milik Tuhan, saudara sekalian. Dan apa yang kita punyai semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Dalam saya saksikan, saudara sekalian, saya baru mengerti, memang semua milik Tuhan. Tapi saya benar-benar baru mengerti begitu mengikut Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saya mengerti dengan membaca firman Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus. Ada salah satunya, ya ada seorang muda yang mengumpulkan harta kekayaannya dan dia merasa aman gitu ya dengan apa yang dia sudah kumpulkan. Tapi Yesus bilang, hai orang bodoh, malam hari ini juga akan kuambil ya nyawanya ya. Nah, untuk siapakah itu semua? Orang muda itu sudah menghimpun kekayaan dan sedemikian rupa. Tapi malam itu juga nyawanya dicabut, saudara sekalian. Untuk apa semua itu? Kata Tuhan Yesus. Dikatakan, hai orang bodoh. Jadi disitulah saya mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan dalam perjalanan saya, sesudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, benar-benar saya mengerti memang semuanya itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita punyai, baik diri kita, apa yang kita ada, saudara, ya kita punyai adalah betul-betul milik Tuhan, ya saudara sekalian. Ya, juga orang-orang yang kita kasih juga ternyata adalah milik Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Ya, saya sudah mengalami bagaimana Bapak dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian ya. Ya, memang tidak mudah, tetapi kita harus mengerti memang semua adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, kita jangan jadi orang yang bodoh yang kata Tuhan Yesus katakan ya. Hei orang bodoh, kalau malam hari ini juga kamu saya cabut nyawanya. Apa yang kamu kumpulkan itu buat siapakah itu nanti. Jadi kita harus tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan, ya saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dalam firman-Nya, pelaku firman-Nya, dan menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, juga tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Ya, Tuhan Yesus minta kita benar-benar ada nanti dalam buku kitab kehidupan di sorga, tercatat namanya dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara. Nah, itu saudara, kalau kita tidak tercatat namanya di dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua. Kematian kekal atau lautan api. Itu terdapat di Wahyu 20 ayat 14-15. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah ya, masuk pintu yang sempit itu. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Nah ini, dunia menawarkan segala sesuatu yang bisa kita binasa. Nah itu kita harus berjuang untuk kita nanti kelak masuk surga. Dan juga kita berjuang juga untuk hidup kita di bumi seperti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa untuk hidup kita di bumi seperti di surga, saudara. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus juga di Wahyu 3 ayat 20 katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk dengan bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan, ya saudara sekalian. Menang kelak masuk surga, dan tapi juga dalam hidup ini juga kita harus berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Kita menang tidak mengikut dunia ini, tapi kita mengingat perkara-perkara di atas. Kita menang untuk kita menjadi pelaku daripada firman ini. Dan orang yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan tekun melakukannya. Ya, Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dan kamu akan dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal, kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, kita dibalas 100 kali lipat, saudara sekalian. Tapi kita tahu semuanya milik Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua milik Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemudian juga Tuhan Yesus katakan ini perintah.
Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Saudara sekalian, kita memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan untuk kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, saudara sekalian. Nah, kita janji Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan minta yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara, hal yang spektakuler, hal mujizat akan terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian. Ya, nah itulah saudara sekalian, marilah kita, keselamatan bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi kita harus beritakan. Ya, Tuhan Yesus menghendaki di amanat agungnya kita pergi sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan Yesus katakan untuk kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan ajarkanlah yang aku ajarkan kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Marilah kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, dan menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang bahwa inilah kita, milik Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan Yesus Kristus yang ikut Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang akan memuliakan Tuhan, bahkan ikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, dalam topik pagi hari ini semuanya adalah milik Tuhan. Satu, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Ya, marilah kita selalu berjaga-jaga dan waspada, saudara sekalian. Selalu bertobat dan bertobat setiap hari. Kita jaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, renungkan firman Tuhan dan tekun melakukannya. Ya, hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Kemudian milik kita, hidup kita adalah milik Yesus Kristus. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudara. Dan kemudian ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Dan kemudian yang kedua, saudara, sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus, kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Kita dipanggil, dipilih, dan dijadikan manusia-manusia Tuhan, saudara sekalian. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus, saudara. Dan yang ketiga, yang kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita hanyalah dititipkan ya, atau penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirkan hati dan keadaan kita, ya, melahir barukan ya kita, hati kita, dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Kita selalu berusaha untuk selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Jadi 3 hal. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Ya, kemudian diri kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apa yang kita punyai semuanya sekarang ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara sekalian pemberitaan firman pagi ini. Saya percaya kita semua akan memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, dan kita menyadari bahwa apa yang kita punyai adalah semuanya milik Tuhan. Nah, kita persembahkanlah hidup kita, diri kita, untuk kemuliaan Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, pakailah aku Tuhan Yesus menjadi alatmu yang tangguh di dalam tangan engkau seumur hidupku. Terima kasih saudara sekalian, saya percaya semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvi Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Dan kami semua belajar bahwa kita semua harus menyadari bahwa hidup ini semuanya adalah milik Tuhan. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, Tuhan tambahkan kesehatan, umur panjang, dan terus Tuhan urapi, dan tambahkan hikmat pewayan dari sorga untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, aku percaya hidupku ini milik Tuhan. Yang aku punya adalah milik Tuhan. Amin.
Saudara, penting sekali kita belajar ini, yaitu untuk menyadari bahwa semuanya milik Tuhan, saudara. Kenapa kita harus menyadari semuanya milik Tuhan? Supaya suatu hari apa yang kita miliki ini diambil, kita nggak sedih, kita nggak kecewa. Amin. Ya saudara. Tapi kalau saudara selalu berpikir, wah ini punya saya nih, ini saya kerja keras, banting tulang-tulang dibanting-banting gitu saudara. Lalu ketika ada dalam diri saudara atau apa yang saudara miliki diambil, saudara bisa kecewa, saudara bisa sedih, saudara bisa depresi. Nah saudara, saya baca berita kemarin, saya kemarin ambil raport anak saudara, lalu saya baca satu berita, yaitu ada 3 universitas Indonesia di daerah Jogja, lalu Universitas Queensland Australia, lalu Universitas John Hopkins Bloomberg Study of Public, saudara, Amerika. Nah, 3 universitas ini sedang membuat penelitian. Dan hasilnya apa? Penelitiannya tentang anak-anak muda. Bahwa hampir 3 juta atau 2,45 juta, jadi hampir 3 juta, 2.450.000 anak-anak muda itu masuk kategori ODGJ. Saudara tahu ODGJ? Tahu nggak saudara? Apa? Orang dalam gangguan kejiwaan. Bukan orang tua, bukan opa-oma, bukan nenek-nenek, tapi anak muda. 2,45 mengalami, yaitu masuk kategori orang dalam gangguan jiwa. Dan ada 4 indikator yang membuat, saudara boleh searching sambil dengar khotbah ini, searching pun gak apa-apa. Memang beritanya ada. Ada 4 indikator yang membuat mereka 2,45 juta anak muda ini masuk dalam kategori ODGJ. Yang pertama faktor keluarga. Jadi keluarga itu memiliki peranan penting. Ada banyak keluarga-keluarga saudara nggak peduli anaknya. Yang penting disekolahin, yang penting dikasih uang jajan banyak. Pokoknya dibesarin aja. Tapi nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah diperhatikan siapa pacarnya, siapa temennya, lagi ngapain. Pokoknya dibesarin aja, pokoknya tiba-tiba udah gede, ya ampun udah gede gitu saudara. Nggak diperhatikan. Akibatnya apa? Anak-anak ini mencari keluar saudara. Mencari keluar dan mereka menemukan pergaulan yang salah. Akibatnya dirinya pun salah. Dan ada banyak anak-anak trauma melihat orang tuanya. Banyak orang kecewa, maka saya bilang hari-hari ini banyak orang kecewa. Saudara pernah kecewa? Kok gini semua ini? Saudara pernah kecewa? Kecewa sama siapa? Sama istri? Sama suami? Sama anak? Semua orang pernah kecewa. Pertanyaannya, kenapa orang kecewa? Jawabannya, kecewa timbul ketika orang terlalu berharap sama manusia. Sekali lagi, kecewa timbul karena terlalu berharap sama manusia. Sama-sama bilang bersama saya, kecewa timbul karena terlalu berharap sama manusia. Iya, kita nggak boleh berharap sama manusia. Kita berharap sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Katakan amin. Indikator yang kedua saudara, yaitu faktor pekerjaan. Faktor studi. Jadi ini menarik sekali. Ternyata orang sekolah bisa depresi. Ada orang saudara kuliah, karena tugasnya banyak, tugas ini, tugas itu, sakit lambung dia saudara. Depresi, dirawat di rumah sakit. Ada banyak orang stres, depresi karena pekerjaan. Tapi saya mau bilang sama kita semua hari ini saudara. Seberat apapun pekerjaanmu, secapek apapun pekerjaanmu, lebih capek orang di luar sana cari kerja nggak dapat kerja. Tuh. Jadi siapapun saudara yang hari ini sedang mengeluh, pendeta saya capek sekali dengan pekerjaan saya ini. Saya udah nggak kuat lagi, udah saya resign aja, saya keluar aja. Dengar baik, secapek-capeknya engkau kerja hari ini, lebih capek orang yang cari kerja nggak dapat. Saudara, walaupun capek kerja, setiap bulan gaji masih ditransfer. Gitu.
Masih bisa beli kuota internet. Bilang kiri kananmu, bersyukur untuk pekerjaanmu. Jangan mengeluh. Orang yang mengeluh adalah orang yang tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Yang ketiga saudara, karena faktor hubungan. Ya anak-anak muda itu pacaran, diputusin. Ya lalu tiba-tiba stres, depresi. Dan yang keempat karena masa lalu. Jadi hari ini karena kita buat apa di masa lalu. Jadi apa yang saudara buat hari ini akan menentukan masa depanmu. Kalau saudara hidup yang baik hari ini, hidup yang benar, rajin, terus ikut Tuhan, masa depanmu cerah. Amin. Tapi kalau hari ini saudara melakukan yang jelek, melakukan yang jahat, mencuri, macam-macam saudara, masa depanmu suram saudara. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Tapi hari ini mari kita berjuang, kita cari sorga, maka semua ditambahkan. Tuhan jamin hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi fakta banyak orang sekarang khususnya anak muda ODGJ. Ya saudara. Nah ini penting, kita harus menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah menyampaikan 3 hal sebagai milik Tuhan. Bahwa hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang kedua sebagai milik Kristus kita harus menjauhi yaitu yang Allah tidak ingin kita lakukan. Dan yang ketiga, yang kita punya sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan. Nah saya sedikit menambahkan, lalu apa sikap kita, respon kita kalau kita sadar hidup kita adalah milik Tuhan. Yang pertama kita baca Ayub pasal 1 ayat 21. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dan dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah, saudara, stop dulu nanti kita lanjut lagi. Ini perkataan Ayub. Ayub ini baru kehilangan semuanya. Sekali lagi Ayub baru kehilangan semuanya. Kehilangan anaknya, kehilangan kambing dombanya, kehilangan ladang gandumnya, kehilangan hartanya, kehilangan kesehatan. Banyak yang dialami Ayub. Ayub mengalami banyak kehilangan. Tapi perhatikan kalimat Ayub ini, perkataan Ayub ini, perkataan orang yang tidak putus asa. Dia bilang apa? Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang juga aku apa? Kembali ke Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya apa? Ayub menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Maka ketika diambil satu-satu, diambil anaknya, diambil kambing dombanya, diambil ladang gandumnya, diambil kesehatannya, Ayub gak marah. Siapa di sini saudara yang ketika diambil sesuatu saudara marah? Nah Ayub gak marah, kenapa? Karena dia sadar semuanya adalah milik Tuhan. Termasuk hidup dan matinya milik Tuhan. Dia datang dengan telanjang dan juga mati dengan apa? Telanjang. Dan Daud pun juga bilang seperti itu. Kita baca Mazmur 49, Mazmur 49 ayat 17-18. Sama-sama 2, 3 ya. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, 18. Sebab pada waktu apa? Matinya semuanya itu. Stop dulu, yang mana semuanya itu? Hartanya, tadi dikatakan pada saat orang bertambah hartanya, kekayaannya, semua yang dimilikinya, semuanya itu, lanjut sama-sama, tidak akan apa? Dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Jadi dari Ayub 1 tadi sama Mazmur 49 ini kita dapat pelajaran bahwa kita lahir telanjang, mati juga telanjang. Maka yang pertama, apa sikap kita kalau semuanya milik Tuhan? Yang pertama, sadarilah kita lahir dan mati dengan telanjang. Maka jangan terikat dengan dunia. Jangan cinta dunia. Mari kita cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jadi kita nggak boleh terikat dunia, nggak boleh mencintai dunia. Dunia ini terus berubah.
Dunia ini ada era-eranya. Dulu saudara ada tahun 19 sebelumnya ada era perang dunia pertama, perang dunia kedua. Banyak yang mati, banyak negara hancur. Lalu ada era saudara di mana terjadi kebangkrutan massal. Tahun 1929 di Amerika terjadi kebangkrutan massal. Nah, akibat kebangkrutan massal terjadilah pengangguran massal. Akibat pengangguran massal terjadilah krisis ekonomi atau ekonomi terganggu, ekonomi merosot. Jadi artinya apa saudara? Enggak ada yang jamin pekerjaan kita, usaha kita, harta kita. Enggak ada yang jamin. Bisa berubah besok, bisa berubah minggu depan. Bisa saudara tiba-tiba anjlok saudara. Saya baca beberapa hari yang lalu saudara berita bahwa rotasi bumi ini berputar ternyata melambat. Jadi mulai 2023 kemarin rotasi bumi ini melambat. Jadi satu hari itu bisa 24 jam lebih. Lebihnya saya nggak tahu berapa. Jadi setiap detik itu melambat saudara sekian detik gitu saudara. Jadi satu hari itu bukan lagi 24 jam, 24 jam lebih sedikit. Pertanyaannya kenapa sampai bumi mulai melambat merotasi? Saudara bayangkan, sesuatu yang melambat akibatnya apa? Ekonomi bisa melambat, usaha bisa melambat, semua bisa melambat. Maka apa yang harus kita andalkan? Hanya Tuhan, katakan amin. Jadi saudara pekerjaanmu, jabatanmu yang saudara bangga-banggakan, usahamu yang saudara bangga-banggakan, suatu hari bisa melambat. Maka gereja Tiberias selalu mengajar secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Semua boleh melambat, semua akan melambat. Tapi saudara yang bergantung sama Tuhan, saudara yang terus berharap kepada Tuhan, Tuhan jamin hidup saudara, Tuhan pelihara hidup saudara, hidup kita berkemenangan, katakan amin. Ini fakta saudara, dunia mulai melambat. Itu sebabnya kita harus bergantung sama Tuhan. Jadi yang pertama, apa sikap kita kalau kita sadar semuanya milik Tuhan? Yang pertama, ingat kita lahir dan mati telanjang. Maka jangan terikat dengan dunia. Yang kedua, kita baca 2 Korintus 5 ayat 15. Sama-sama 2, 3, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang kedua, ayat ini jelas Paulus bilang, Kristus telah mati untuk kita. Maka hidup kita ini milik Tuhan. Maka kita harus hidup untuk siapa? Tuhan. Saudara, kita selamat bukan karena perbuatan. Kita selamat karena anugerah. Katakan amin. Maka kalau saudara sudah menerima anugerah itu, cuma-cuma hargai anugerah itu. Contoh misalkan gini, contoh aja. Misalkan ya, anugerah itu, keselamatan itu begini. Misalkan saya ketemu Bapak, saudara-saudara ketemu, saya ketemu seorang Bapak di sini. Lalu saya bilang, Pak, nanti malam ketemu ya di Bundaran Kelapa Gading jam 10 malam. Nah, karena saya cuma ngomong gitu, saudara, dia nggak datang. Tapi kalau saya ketemu sama Bapak itu, saya bilang, Pak, nanti malam kita ketemu ya jam 10 malam di Bundaran Kelapa Gading. Saya mau kasih Bapak mobil Ferrari jenis terbaru, harganya 24 M. Saya pastikan Bapak itu nanti malam pasti datang ketemu saya. Amin. Nah, saya nggak suruh dia apa-apa, saya langsung kasih kuncinya. Nah, setelah Bapak ini terima itu mobil yang 24 M itu, besok-besok saya suruh Bapak itu lakukan apa aja. Mau nggak Bapak itu? Mau nggak saudara? Mau. Kenapa? Karena dia menyadari dia menerima sesuatu pemberian yang mahal. Sama, keselamatan itu mahal. Tapi Tuhan berikan dengan apa? Cuma-cuma. Maka kita harus hargai. Nah, Bapak itu yang bawa mobil 24 M itu pasti dia jaga. Dan dia nggak biarkan mobil lain gores mobil dia. Setiap hari dia lap. Setiap hari dia cuci. Supaya mobilnya tetap bagus. Sama. Anugerah itu, keselamatan itu kita sudah terima. Kita harus jaga. Katakan amin. Kita harus rawat. Bagaimana caranya? Hidup untuk Tuhan. Saya mau sampaikan, kalau saudara hidup untuk dunia, kalau saudara hidup hanya untuk jabatan, kalau saudara hanya hidup untuk uang, kalau saudara hanya hidup untuk proyek,
Kalau saudara hanya hidup untuk usaha, saya pastikan hidup saudara lelah. Tapi kalau saudara hidup untuk Tuhan, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara terima, apapun keadaan saudara, saudara tetap kuat. Karena Tuhan selalu menopang saudara, Tuhan selalu memelihara hidup saudara, Tuhan selalu menjamin hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa sikap kita? Kita baca bersama selanjutnya di dalam Mazmur 119, 59, 60. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Ayat 60. Aku bersegera dan tidak apa? Tidak berlambat-lambat untuk apa? Berpegang pada perintah-perintahmu. Saudara perhatikan, ini Mazmur Daud. Mazmur 119 ini Mazmur terpanjang atau pasal terpanjang. Jadi enggak ada pasal terpanjang selain Mazmur 119 ini. Dan pasal terpendek Mazmur 117. Dan Mazmur 119 ini yang nulis Daud. Daud bilang apa? Aku memikirkan hidupku. Artinya apa? Merenungkan. Hidupnya udah benar atau belum. Lalu aku memikirkan langkahku. Dia perhatikan langkahnya udah benar belum, saudara. Selanjutnya dikatakan apa? Aku memperhatikan jalan hidupku. Dan tidak berlambat-lambat. Arti kata tidak berlambat-lambat artinya tidak menunda-nunda. Menunda-nunda apa? Melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka yang ketiga, kalau kita sadar semuanya milik Tuhan, apa sikap kita? Yang ketiga, jangan pernah menunda melakukan hal yang baik. Saya pernah melayani saudara pemakaman di Petamburan. Sudah khotbah, saya bilang turunkan peti, turun. Selesai turun peti, tutup tanah, tutup. Selesai tutup tanah, tabur bunga, tabur bunga. Selesai tabur bunga, tiba-tiba ada seorang engkau-engkau lari saudara dari jauh. Saya kaget, ini ada apa? Engkau-engkau itu lari. Tiba-tiba dia loncat, dia peluk itu pusara yang meninggal itu saudara. Maksudnya tanah kuburannya itu. Dia peluk, dia teriak, Mami. Lalu saya tanya sebelahnya, yang undang saya. Siapa ini? Engkau saya pendeta. Kenapa dia nangis gitu? Dia menyesal pendeta. Dulu mama selama hidup saya yang ngerawat. Saya yang gantiin pampers. Saya yang suapin. Saya yang ngelapin dia pakai lap basah, air hangat. Saya yang ngerawat dia. Dia menyesal. Dia nggak pernah melakukan itu. Dia nunda terus. Katanya dia mau senengin mama, mau ajak mama jalan-jalan, mau begini, nunda terus. Sekarang udah nggak ada, dia baru loncat. Jangan menunda-nunda. Hidup ini nggak bisa diulang. Hari ini saudara ibadah nggak bisa diulang. Saudara jangan pikir hidup ini besok sama. Setiap hari berubah. Nggak bisa diulang. Kalau saudara masih bangun pagi, itu anugerah Tuhan. Hargai hidupmu, lakukan yang terbaik. Hidup untuk Tuhan. Dan biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk kami selalu menyadari semuanya adalah milik Tuhan. Hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Hidup kami adalah milik Tuhan dan kami mau lakukan apa yang Tuhan mau bagi kami. Dan kami mau menjauhi apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi sama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu
Aku mengasihi Engkau. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Amin. Jangan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, ku renungkan. Amin. Tujuan hanyalah menyenangkan hatimu. Sekali lagi, sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan Engkau, menyenangkan Yesus. Tuhan kami, ya Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu, Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Ayo sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan saja. Yesus mendengar. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang
tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, tubuhmu dan darah tercurah bagi kami. Sama-sama nyatakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup dan tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita sambut kuasa tubuh darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelum kita perjamuan kudus, mari kita bacakan ayat yang terbaca dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, itulah saudara sekalian setelah kita mendengar ayat perjamuan kudus tadi, saudara sekalian ya, bahwa bagaimana kita kalau menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, artinya akan mencapai sorga. Yang mana kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, otomatis kita mau hidup ya, seperti Yesus hidup, saudara sekalian. Artinya, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, ya, otomatis kita mau sungguh-sungguh hidup
seperti Tuhan Yesus hidup melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, perbuatan kita perbuatan Kristus, pikiran-pikiran kita Kristus, perbuatan kita perbuatan Kristus, saudara sekalian. Dan kita akan mencapai hidup yang kekal. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan dalam, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, minta apa saja, ya maka akan diberikan. Karena apa? Ya Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Minta apa saja, tapi otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, saudara sekalian. Dan kita juga mau hidup seperti yang Tuhan Yesus katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh Yesus, darah Yesus, dia akan hidup oleh aku, kata Tuhan Yesus. Dan kita hidup oleh Yesus, saudara sekalian, juga hidup kita waktu di bumi ini otomatis akan hidup seperti di sorga, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Karena kalau kita di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, saudara sekalian, maka kita akan selalu disertai dan selalu dibimbing dan disertai dan dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita ini, saudara, apa yang kita lakukan. Nah, kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, tidak akan dirusakkan. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, berarti semakin hari akan semakin sulit, semakin mahal, semakin sukar, semakin susah, saudara sekalian, ya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, yang hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus, dan hidup dalam kekudusannya Allah, maka kita tidak akan dirusakkan. Artinya juga kita sakit penyakit, kita akan berkemenangan dari sakit penyakit. Dari masalah kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita hidup berpadanan dengan apa yang ada, saudara sekalian. Jangan kita materialistis, jangan duniawi, saudara. Maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Ya, finansial kita akan terjaga dengan baik. Rajin menabung, saudara sekalian. Ya, ada tabungan kalau ada, ya. Tapi kalau tidak, ya kemudian kita hidup berpadanan dengan apa yang ada dan bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan resesi, saudara sekalian. Ya, kita tidak akan resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah.
fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi, liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani sakit Anda akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian apabila ada masalah lain, finansial, pekerjaan, rumah tangga, orang tua, anak, dan apapun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan berdoa dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami sudah memakai minyak urapan, dan kami tahu Tuhan Yesus, kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami, dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami ke depan ini akan selalu disertai dan dilindungi dan dituntun oleh Engkau ya Tuhan Yesus, selalu ditopang oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus akan selalu menolong kami, menghibur kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan berada dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berikan apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati dengan berkat jasmani. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Kami semua selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu terpenuhi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan juga penghasilan yang lebih dari cukup, usaha-usaha diberkati, rumah-rumah tangga semuanya, rumah-rumah tangga jemaat gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan. Dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi, selalu dalam kasih mesra, kasih mula-mula. Apa yang dipersatukan Tuhan Yesus tidak dapat dicerahkan oleh manusia dalam nama Tuhan Yesus beserta anak-anak Tuhan Yesus. Berikan anak-anaknya pandai cerdas dan Yesus dapat mencapai cita-citanya dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup tercukupi selalu. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, usher Tuhan Yesus dan greeter dan pekerja penerima tamu dan juga media, tim worship, kids dan Buanerga semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Juga choir-choir Tuhan Yesus akan terkumpul dan akan dipakai oleh Tuhan Yesus kelak. Mereka adalah pemuji-pemuji Engkau Tuhan Yesus, pemuji Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka dapat meraih cita-citanya Tuhan Yesus. Dan ini sudah terbukti banyak choir yang berhasil dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua akan berhasil dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang selalu hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro, Ibu Wilda dan Abigail sehat Tuhan Yesus. Pak Anggoro selalu naik tidak pernah turun. Dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, selalu naik tidak pernah turun, diberkati Tuhan dalam usaha berhasil dan pelayanan berhasil. Dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan, dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan, dan Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, dan Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berada di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Ibu Teni diberkati sehat. Dan Ibu Liana dan Antoni diberkati Tuhan, dan Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia. Kuasa-Mu terus terjadi dan tetap terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dan dialami oleh seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau
selalu melindungi kami, menopang kami juga dalam program-program semua Gereja Tiberias Indonesia dalam perkenanan daripada Engkau, dan selalu berhasil yang dikerjakan. Pembangunan gereja di Surabaya terlaksana dengan baik, dan di Citra Garden juga yang di Grand Mall Bekasi semuanya akan terlaksana dengan baik. Gading Serpong akan terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kami minta kasih kuasa dan mujizat-Mu terjadi selalu dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan semua program Gereja Tiberias Indonesia terlaksana dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Ibu Gembala Sidang yang kami kasih atas pelayanan Ibu hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu bersama keluarga, senantiasa dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah ini saudara. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, berkati mereka semua, dimanapun mereka berada bersama keluarga, senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Mujizat mereka alami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Fredri bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Ebram, juga Sandi, juga yaitu Mas Catur, berkati Melvin bersama keluarga orang tua mereka, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus Tuhan pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai Kristus yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, Tuhan pakai terus secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tepangi jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, cintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu.
Selamat hari Minggu saudara. Shalom Siberia.